Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Selalu ceria, selalu bahagia, semangat. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah agar Allah memberikan ilmu serta pemahaman yang baik. Teman-teman, hari ini kita akan kembali belajar mengenai ASEAN. Lebih tepatnya mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Tema 4 kelas 6 muatan IPS. Teman-teman, Ibu akan kembali mengulas mengenai ASEAN. Oke teman-teman, masih ingat kapan ASEAN dibentuk? Coba ada yang hafal? ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Ada 5 negara yang membentuk ASEAN. 5 perwakilan negaranya yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Rojak, yang ketiga Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, yang keempat Singapura diwakili oleh R. Rajatman, dan yang kelima Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Nah teman-teman, sampai saat ini ada 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Coba teman-teman perhatikan gambar bendera di samping ini yang melambangkan anggota ASEAN. 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Singapura, 4. Thailand, 5. Filipina, 6. Brunei Darussalam, 7. Vietnam, 8. Laos, 9. Myanmar, dan 10. Kamboja. Nah, tanggal yang di dalam kurung ini merupakan tanggal negara tersebut bergabung di ASEAN. 5 negara pertama yang membentuk ASEAN bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967 sesuai dengan didirikannya ASEAN. Dan yang terakhir bergabung dengan ASEAN yaitu Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Oke, selanjutnya kita ke materi kerjasama ASEAN. Yang pertama adalah kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Adanya perdagangan bebas ASEAN atau APTA. Yang kedua yaitu mendirikan pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Yang ketiga yaitu membentuk pengembangan kawasan di bidang pariwisata. Yang selanjutnya adalah kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, melakukan pertukaran pelajar dan pemberian beasiswa pendidikan bagi dosen dan mahasiswa. Yang kedua, membentuk peneliti antar negara. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah kerjasama ASEAN di bidang teknologi. Yang pertama, membangun jaringan kota cerdas ASEAN atau ASEAN Smart Cities Network atau ASCM untuk meningkatkan penguasaan teknologi negara-negara ASEAN. Yang kedua, yaitu mengembangkan teknologi pasca panen secara bersama-sama. Yang selanjutnya adalah kerjasama ASEAN di bidang sosial. 1. Memberikan bantuan kepada penduduk di negara anggota ASEAN yang mengalami bencana alam. Yang kedua, bekerja sama mengatasi peredaran narkoba. Yang selanjutnya adalah kerjasama ASEAN di bidang budaya. Oke teman-teman, silahkan perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada beberapa kerjasama ASEAN di bidang budaya. Yang pertama adalah mengadakan pentas budaya seperti tarian tradisional. Yang kedua adalah mengadakan festival bunga. Dan yang ketiga adalah mengadakan pameran kerajinan tangan. Nah, ini contohnya ya, kerajinan-kerajinan hasil karya masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya adalah kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Yang ke-1 adalah perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral pada tanggal 27 November 1971. Yang kedua,
Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara pada tanggal 24 Februari 1976. Dan yang ketiga, Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir pada tanggal 15 Desember 1997. Yang selanjutnya adalah kerjasama ASEAN di bidang olahraga. 1. SEA Games. SEA Games merupakan pesta olahraga negara-negara ASEAN yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Yang kedua adalah ASEAN Para Games. Ini merupakan ajang olahraga difabel atau negara-negara ASEAN setiap 2 tahun sekali. Difabel itu atlet-atlet yang memiliki kekurangan pada fisiknya. Yang ketiga adalah ASEAN Football Champion atau AFC. Ini merupakan kejuaraan sepak bola negara-negara ASEAN yang diadakan 4 tahun sekali. Nah, yang selanjutnya adalah peran Indonesia dalam ASEAN. 1. Negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN. 2. Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games. Yang ketiga adalah Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Yang keempat, penggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. Dan yang kelima adalah penengah perundingan damai Kamboja dan Vietnam. Nah, selanjutnya challenge untuk hari ini adalah teman-teman silahkan membuat clipping 5 kerjasama ASEAN. Caranya, teman-teman silakan mencari gambar yang bersumber dari koran atau internet, kemudian digunting dan ditempelkan pada kertas HPS. Kemudian diberi keterangan bentuk kerjasamanya, nama kegiatannya, tempat, waktu, serta peserta kegiatannya. Oke teman-teman, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat dan semangat mengerjakan challenge yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.